Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia. Hari ini Rabu 26 Mei 2021 kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana supaya kita bisa mengatasi setiap keputusasaan. Mungkin di tengah pandemi ini banyak orang yang mudah untuk putus asa. Kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara yang mereka kasihi, kehilangan orang tua, pasangan hidup dan sebagainya. Itu cenderung bisa membawa seseorang kepada keputusasaan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka menghadapi kesulitan dan mereka keluar dari itu semua sehingga mereka tidak menjadi putus asa. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tim pujian akan memimpin kita di dalam penyembahan, kita akan masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya akan membuka ibadah kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup pada saat ini. Kami siap Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan, biarlah setiap firman yang dibagikan akan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hanya kepadanya
Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan oleh pujian dan penyembahan kita. Saudara, sekali lagi selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu. Hari ini kita akan berbicara tentang keputusasaan, ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita, ya. Seperti Pak Jer katakan tadi, masa pandemi ini membuat kita banyak berpikir, mengalami masalah, dan membuat kita kadang-kadang putus asa. Ya, kalau kita tidak perhatikan sisi kehidupan kita yang satu ini, itu dapat mengarah kita kepada depresi, saudara. Ya, nah, sebagai orang percaya, kita tidak terlepas daripada kita mengalami keputusasaan. Ya, kita juga mengalami hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, pekerjaan kita. Seperti hanya kalau kita lapar, kita perlu makan. Kita mengalami hal-hal secara fisik dan juga secara emosi. Ya, keputusasaan sesuatu hal yang kalau kita tidak cermati, itu akan lambat laun akan menggerogoti kehidupan, tidak saja emosi kita, dan kemudian akan menggerogoti kehidupan fisik kita dan kehidupan rohani kita. Banyak bukti ketika orang memutuskan menghabisi kehidupan mereka sendiri, membunuh diri, itu dimulai dari hal-hal yang kecil karena mereka kecewa, putus asa, tidak ada jalan keluar, mengalami depresi, dan akhirnya mereka menemukan seperti dalam kehidupan mereka jalan buntu, tidak ada jalan lain lagi. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu
Hal ini tidak dapat kita hindari ya. Ada waktunya kita mengalami keputusasaan ya, tetapi sebagai anak Tuhan kita tahu Tuhan kita mengasihi kita ya. Terlebih kita tahu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menjalani kehidupan kita sendiri. Roh Allah ada dalam kehidupan kita, Dia menemani kita, Dia hidup bersama dengan kita. Itu yang harus kita ingat ya saudara. Kalau terjadi keputusasaan dalam kehidupan kita ya Pak Jer ya, Ya, Pak. Dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan saudara, bahkan mungkin dalam konteks gereja pada masa di mana semua lockdown Pak Jer ya, di mana kita tidak bisa bertemu dengan hamba Tuhan, kita tidak bisa bertemu dengan orang percaya satu sama lain, ataupun dalam pekerjaan kita ya. Sekarang pertanyaan, ketika kita mengalami keputusasaan ataupun depresi, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita harus duduk tunggu menunggu Tuhan? Ya, itu yang terutama. Apakah kita harus bisa melakukan sesuatu menurut apa yang diajarkan pengalaman kehidupan kita? Ya, juga kita harus lakukan. Kita tidak bisa berdiam, merenung diri, dan mengasihi diri sendiri dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus menunggu Tuhan dan kita bisa melakukan sesuatu untuk kita keluar daripada keputusasaan. Ya, saudara. Apa penyebab keputusasaan, saudara? Ini Pak Jar, saya sangat senang sekali ilustrasi seperti ini Pak Jar ya. Dikatakan suatu saat iblis ingin menjual senjata-senjatanya, peralatan-peralatan yang ingin biasa dipakai untuk menyerang manusia. Dia adakan sale gitu ya. Tetapi di tempat penjualan itu, tempat sale-nya itu ada satu kotak yang tidak dijual. Ketika orang-orang ingin membeli, ya ini cerita seperti konyol tetapi ini ingin mengingatkan kita. Ketika orang bertanya, kenapa satu ini nggak dijual? Iblis mengatakan, ini adalah alat yang paling ampuh yang tidak pernah akan saya jual. Karena alat ini saya pakai, manusia akan jatuh. Ya. Alat itu apa saudara? Yaitu discouragement. Ya. Alat keputusasaan. Saudara, keputusasaan selalu datang daripada iblis. Itu alat daripada iblis. Kebohongannya, penipuannya atas kehidupan kita yang akan membuat kita semakin jatuh kalau kita tidak keluar daripada keputusasaan. Jadi penyebab keputusasaan adalah kebohongan iblis. Itu adalah sumber daripada keputusasaan kita. Dia selalu akan menanamkan pikiran-pikiran bahwa engkau tidak sanggup, engkau sudah buntu, engkau tidak mampu lagi, engkau tidak akan bangkit lagi. Dia menutupi segala firman Tuhan. Kalau kita termakan di sana kebohongan iblis Pak Jer ya, kita tidak bisa lihat dia lagi janji-janji Tuhan. Ya, mungkin Pak Jer bisa elaborate sedikit di sini tentang keputusasaan. Kalau menurut saya contoh yang paling mudah dengan ini adalah Kain ya Pak. Ya, Kain menurut saya jatuh kepada dakwaan bohongan yang dilakukan oleh iblis, sehingga pada akhirnya membawa sebuah keputusasaan, dia membawa sebuah kecemburuan, dia amarah, lalu dia menghabisi adiknya. Jadi mari kita hati-hati terhadap apa yang muncul di hati kita dan pikiran kita. Kalau kita tidak hati-hati terhadap itu, maka kita bisa saja tertuntun atau dituntun, dipimpin oleh suara yang bohong itu yang berasal dari iblis, sehingga kita mengalami kepada keputusasaan. Ya betul saudara, itu hal eksternal. Selalu iblis pasang perangkap, ya kan, dia raja daripada pembohong, bapa segala pembohong. Dia pasang perangkap saudara, hati-hati. Iblis tidak bisa menyeret kita kalau kita tidak menyerahkan tangan kita. Dia tidak mampu karena kita anak Tuhan. Dia hanya memasang perangkap dari eksternal. Saudara, apa saudara lihat, baca berita, ya, berita selalu negatif. Berita selalu membuat saudara merasa putus asa, ya. Sosial media dan sebagainya, dia pasang perangkap di sana. Hati-hati kita tidak termakan perangkap penipuan, kebohongan daripada si iblis. Kita harus tahu kembali kepada percaya kepada Tuhan bahwa jalan Tuhan adalah jalan satu-satunya, penyediaan Tuhan adalah selalu dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara tahu semua itu, tetapi kita jangan menutupi semua kenyataan itu, janji Tuhan dengan bohongnya iblis, sehingga kita tidak jatuh dalam keputusasaan. Hal yang internal, ini tadi eksternal ya iblisnya. Yang internal, saudara, dari kita sendiri. Saudara, kita tahu kita punya roh. Yang lain kita punya jiwa. Nah, jiwa ini kadang-kadang membuat kita jatuh.
Jiwa ini terdiri daripada keinginan-keinginan kita. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, ekspektasi kita tidak terpenuhi, kita kadang-kadang merasa putus asa. Nah, saudara, keinginan kita boleh berencana, punya impian, tetapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Itu tidak membuat kita menjadi putus asa. Dan kita harus menjaga perasaan kita. Ya, perasaan kita jangan sampai terjatuh. Perasaan kita boleh kita merasa sedikit kecewa, bangkit kembali dan kita maju bersama Tuhan, janji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Hati-hati dengan eksternal, internal kita, kesombongan, ekspektasi dan sebagainya. Nah, sekarang Pak Jer, apakah ada yang baik dari keputusasaan? Tentu saja nggak ada, Pak. Tentu saya nggak ada, tapi saya ingin katakan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari keputusasaan, saudara ya. Tidak segala sesuatu yang kita alami kalau kita mau teliti ya. Memang kalau putus asa nggak enak Pak Jer ya. Iya. Perasaan itu nggak enak. Seakan-akan kita nggak ada yang nolong ya Pak Jer ya. Seakan-akan semuanya meninggalkan kita. Betul. Ya. Nah, tetapi kita harus tahu dari keputusasaan kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari situ kita belajar kita butuh Tuhan. Ya. Itu akan membawa kita kembali kepada Tuhan lebih dalam lagi. Saya banyak dengar cerita ketika orang mengalami keputusasaan, mereka memberikan kesaksian. Ketika mereka melewati keputusasaan, kehidupan mereka berubah 180 derajat, berbalik semuanya karena mereka melihat kebutuhan mereka kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, mereka menjadi bertambah dewasa rohani dalam kehidupan mereka. Saudara, kita percaya apapun keadaan kita saat ini, saudara, mungkin saudara putus asa yang berat saat ini, ya, ketika saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan, ya, kebutuhan saudara akan dipenuhi, dan saudara akan bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan rohani saudara. Ya, serahkan roh saudara kepada Tuhan, biar roh saudara memimpin jiwa saudara. Saudara bisa melihat kebaikan Tuhan, saudara bisa melihat kelemahan Tuhan. 2 Korintus 12:9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, di dalam keputusan kelemahan kita pandang Tuhan Yesus, kita pandang Allah kita, dan kuasanya akan memberikan kekuatan bagi kita, membangkitkan kita, dan memberikan kehidupan rohani yang lebih baik lagi. Sekarang sudah, secara praktikal ya, ketika kita menghadapi keputusasaan dalam kehidupan kita tidak melihat terang dalam kehidupan kita, mungkin Pak Jar dan saya akan memberikan beberapa mungkin jalan-jalan yang harus kita, cara-cara yang harus kita lalui dalam kehidupan kita menghadapi keputusasaan saat ini. Ya, mungkin Pak Jar bisa bagikan saat ini. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah dalam rasa putus asa. Bagaimana supaya kita bisa lebih baik berangkat dari keputusasaan itu sehingga kita tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Yang pertama, bahwa kita harus bisa mengatasi rasa bersalah kita. Pasti ada sebuah rasa bersalah ketika kita dalam sebuah sisi down dalam hidup kita, dalam titik terendah kita mungkin akan menyalahkan diri kita sendiri. Andai saja saya tidak melakukan kesalahan itu, saya tidak akan sedalam ini dan sebagainya. Jadi kita mesti deal atau kita harus selesaikan rasa bersalah itu. Kita tidak boleh lari dari masalah rasa bersalah itu. Kalau tidak, itu akan terus menghantui kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita akan menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak akan di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ini termasuk kesalahan kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akui saja kepada Tuhan di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Biarlah Engkau memulihkan keadaanku kembali. Dan dengan begitu rasa bersalahmu akan hilang, Tuhan mengampuni dosamu, maka pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengatasi setiap keputusasaan yang mungkin harus kita lewati.
Lalu yang kedua, kita harus menaruhkan iman kita kepada Tuhan. Percayai, memiliki iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Memiliki iman bahwa Tuhan akan sanggup memberikan kesempatan yang kedua untuk kita bisa bangkit dan kita bisa melangkahkan kaki kita kembali untuk membangun kehidupan kita lebih baik. Tuhan memerintahkan kepada kita di Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita perlu mengambil atau memakai perisai iman itu ketika kita memilih untuk percaya kepada firman Tuhan daripada kebohongan iblis. Apa yang mau kita pakai? Kebohongan iblis atau kebenaran firman Tuhan? Itu pilihan ada di tangan kita semua. Tetapi supaya kita bisa mengatasi setiap keputusasaan tersebut, maka kita harus memakai perisai iman dan kita bisa mengalahkan semua dakwaan dan kebohongan yang terus diberikan kepada kita oleh si iblis. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Tadi yang pertama, kita harus mohon ampun, mengatasi rasa bersalah kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengimani bahwa Tuhan sanggup membetulkan keadaan kita dan kita sanggup move on terhadap semua dakwaan iblis. Yang ketiga adalah kita harus mendorong hati kita kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana Raja Daud pada saat itu dia mengalami sebuah keputusasaan. Dikatakan di 1 Samuel 30 ayat 6 berkata seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, dia terjepit. Dia mau dihukum oleh rakyatnya sendiri. Dia mau dilempari. Pasti dia mengalami sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan waktu itu. Lalu dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Frasa ini menarik. Kalimat berikutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak melihat kepada masalah, tetapi dia mendorong hatinya, dia letakkan kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran. Dia mau percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari setiap masalah yang dia hadapi. Jadi mari kita dengan sadar mendorong hati kita untuk datang kepada Tuhan di tengah keputusasaan kita. Kita datang kepada Tuhan mengatakan bahwa Tuhan, aku tidak bisa keluar dengan kekuatanku sendiri. Aku membutuhkan Engkau untuk keluar dari ini semua. Dan kita akan mengalami sebuah pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mari kita perbaiki fokus kita. Ketika kita tidak fokus kepada masalah, kita fokus kepada Tuhan. Ketika kita tidak fokus kepada keputusasaan, rasa pedih, rasa sakit yang sedang kita hadapi, kita akan melihat Tuhan, kita akan melihat sebuah pengharapan, kita akan melihat sesuatu yang akan bisa menuntun kita keluar dari rasa sakit itu atau keputusasaan itu, dan kita akan mengalami pemulihan. Amin. Di 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 mengatakan seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mari kita fokuskan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kita bukan fokus kepada reputasi kita, melainkan kita fokus kepada reputasi Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah salah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita salah berkehendak, maka Tuhanlah sesuatu atau Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita, itu maksud saya. Jadi kita harus memiliki fokus yang benar. Fokus kita benar, maka jalan-jalan hidup kita akan menjadi benar. Iya, betul sekali saudara sekalian. Itu langkah-langkah praktis yang mungkin bisa kita lakukan. Saya akan tambahkan ada 2 atau 3 lagi. Yang kelima adalah kita harus bisa mempersembahkan korban syukur dan pujian kepada Tuhan. Kedengaran memang susah Pak Jer ya. Tapi kita sudah dilatih untuk menyembah Tuhan, ya kan? Kita sudah dilatih untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, baik hujan, panas, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, caranya kita mengingat berkat Tuhan yang sudah pernah kita alami, kita terima dari Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, dan janganlah kita lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amen. Saudara, Tuhan memampukan kita untuk berkarya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk itu. Mungkin saat ini
Kita bukan pada posisi untuk memberkati orang, bukan dalam posisi kita menghasilkan banyak, bukan dalam posisi kita berlebihan, tetapi kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, Raja Daud sendiri tidak terlepas dari keputusasaan. Saudara, seorang hamba Tuhan yang dipilih pada masa mudanya menjadi raja, dia harus menunggu sampai Raja Saul sendiri diturunkan tahtanya oleh Tuhan dan dia mengambil otoritas itu. Pada masa-masanya Raja Daud sebelum menjadi raja, dia mengalami tekanan. Dia mengerti benar, jiwanya tertekan, putus asa, depresi mungkin pada saat itu. Dia bagian daripada tentara, pemimpin tentara daripada bangsa Yahudi. Dia melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, tetapi dia tertekan, putus asa saudara. Mungkin saudara saat ini melayani Tuhan, ya, saudara menggebu-gebu dengan iman saudara, tetapi juga tekanan-tekanan datang. Kita dengar apa yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 42:5 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Amin. Penolongku dan Allahku. Ya, jiwa kita mungkin tertekan dan gelisah. Pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Dia selalu menolong kita. Dengan ucapan syukur, saya percaya setiap keputusasaan asa akan hilang. Amin, karena kita melihat Tuhan kita fokus kepada Tuhan. Yang keenam, ketika saudara dalam keputusasaan, jangan sendirian ya Pak Jaya. Kita tidak bisa sendiri. Kita diciptakan dalam suatu komunitas kerajaan Allah. Saudara perlu satu sama lain. Ya, kita perlu dukungan doa. Amin. Keenam, kita perlu dukungan doa. Kita harus saling mendoakan. Ingat mungkin ada masa-masa tertentu ketika teman kita putus asa, dia minta doa kepada kita, kita mendoakan. Mungkin saat ini saudara perlu doa, dukungan secara moral, secara doa dari teman-teman seiman. Datang kepada hamba Tuhan, datang kepada orang-orang yang dewasa rohani yang lebih tinggi daripada saudara, minta mereka mendukung doa, minta kepada teman saudara seiman berdoa bagi saudara. Saudara, kita perlu dukungan doa. Dan kita percaya Tuhan menjawab doa kita semuanya. Amen. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman untuk minta dukungan doa. Jangan sombong, jangan saudara percaya bahwa saudara bisa menangani semua sendiri. Saudara mempunyai kemampuan untuk menangani keputusasaan. Hati-hati iblis ketika dia mencengkeram, dia tidak melepaskan saudara. Dia tidak punya belas kasihan. Dia ingin menghancurkan saudara, menghancurkan kehidupan saudara, keluarga saudara, dan kehidupan saudara. Yang berikutnya 7 saudara, ya ini menarik sekali. Ya. Saudara, firman Tuhan Alkitab itu banyak sekali orang-orang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Hidupnya happy-happy saja, tidak saudara. Mereka mengalami masalah demi masalah demi masalah. Ya, karena kesalahan mereka, karena kesalahan orang lain. Ya, kita belajar daripada autografi, biografi mereka. Kita belajar kesetiaan mereka, bagaimana mereka tetap setia walaupun putus asa. Banyak sekali contohnya. Pak Jan mungkin bisa kasih contoh. Yusuf, suami dari Maria, itu juga pernah mengalami salah satu keputusasaan karena dia mengatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa dia hampir saja meninggalkan Maria dan menceraikan atau menggagalkan perkawinan dan sebagainya karena ketahuan bahwa Maria hamil di luar nikah. Karena dia berpikir bahwa dia akan dihukum dan sebagainya. Tetapi akhirnya malaikat Tuhan datang memberitahu bahwa kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Ya, itu salah satunya tuh. Saudara sendiri ingat Nabi Yeremia. Dia menulis kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Sampai ada kitab Ratapan, saudara. Ratapan itu berbicara tentang kesedihan, kepedihan. Betapa dia begitu putus asa. Dia tahu dia melayani Tuhan, dia tahu dia ada panggilan Tuhan. Bahkan sebelum dia lahir dia tahu dia ada panggilan Tuhan. Tetapi dia ditolak, ditentang, bahkan dibunuh oleh umat yang dia layani, saudara. Keputusasaan. Saudara boleh datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, tetapi datang kepada Tuhan. Jangan mengharapkan manusia. Ya, ingat kehidupan Yusuf sendiri, ya dibuang, dijual, ingin dibunuh malah oleh saudara-saudaranya di tempat di Mesir, tetapi dia berharap kepada Tuhan karena dia fokus kepada Tuhan. Dia dihianati,
dia tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa saudara? Dia tahu ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia menerima saudara-saudaranya kembali di Mesir, dia tahu bahwa Tuhan mengirim aku ke Mesir untuk mempersiapkan jalan pada hari ini untuk keselamatan bagi keluarga dan bangsaku. Saudara, ingat, apapun keadaan saudara putus asa, ingat ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan Tuhan membuat saudara putus asa, tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ini supaya kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan, supaya kita menjadi dewasa rohani. Ingat, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang besar. Amin. Yes, amin. Saya akan tutup dalam satu cerita. Saudara ingat Joshua, ketika Musa meninggal, Tuhan memilih Joshua. Joshua mengikuti Musa seumur hidupnya, keluar dari Mesir, melayani Musa, tetapi dia hanya sekedar sebagai pemimpin tentara di sana. Ketika Tuhan menjadikan dia pemimpin, Joshua bingung, saudara. Musa, pemimpin besar itu akan meninggal dan akan digantikan oleh Joshua. Joshua bingung. Tuhan sampai mengatakan, dan saya harap hari ini Tuhan mengatakan kepada saudara di dalam Joshua 1 di ayat ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, saudara. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada saudara dalam Yosua 1 ayat 9 ini. Amin, saudara. Mungkin saudara putus asa ya Pak Jada, punya impian, tetapi masih blur di sana. Saudara tidak bisa membayangkan apa yang saudara akan lakukan di sana. Mungkin Tuhan sudah memerintahkan saudara berpindah ke satu tempat, sudah harus pindah kota, saudara tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Saudara putus asa, berpikir siang malam, tidak bisa tidur. Ya, mungkin saudara diperhadapkan dengan pindah pekerjaan, saudara tidak tahu apa yang saudara akan lakukan karena itu bukan bidang saudara, saudara putus asa. Ya, mungkin saudara mengalami seperti Pak Jat tadi awal kehilangan seseorang, orang tua atau suami atau anak, saudara tidak bisa hidup lagi tanpa mereka. Saudara menjadi gelap dalam kehidupan saudara saat ini. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan meneguhkan, menguatkan saudara. Amen. Ingat, Tuhan ada di sana. Sama halnya Tuhan ada di sini pada hari ini dalam kehidupan saudara. Amen. Tuhan ada di hari esok. Tuhan ada di dalam tujuan kehidupan saudara. Amin. Ingat, saudara anak Tuhan. Ada tujuan dalam kehidupan saudara yang Tuhan sudah tentukan. Jangan putus asa. Jangan termakan oleh penipuan dan perkataan iblis. Amin. Ingat perkataan Tuhan dan kuatlah hati saudara dan jiwa saudara, bahkan roh saudara. Amin. Haleluya. Saya akan berdoa untuk menutupi firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami berada dalam keadaan putus asa, kehilangan harapan, kami tidak melihat pintu-pintu dalam kehidupan kami, semua tertutup, semuanya menjadi buntu. Tetapi kami tahu firman-Mu ya dan amin, kami anak kerajaan Allah, kami punya Allah Roh Kudus yang akan menemani kami, mencelikan mata hati kami Tuhan. Engkau akan memberikan jalan-jalan keluar, kami akan melihat terang-Mu di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu melalui firman-Mu Tuhan akan melindungi kami, hati kami, jiwa dan roh kami Tuhan. Sehingga kami terbebas, terhindar dari ajakan iblis, perangkap iblis Tuhan. Untuk kami tidak semakin jatuh Tuhan. Tapi kami kembali fokus kepada Engkau Tuhan. Akan firman-Mu Tuhan akan membebaskan kami Tuhan dari ikatan keputusasaan Tuhan. Sehingga kami memiliki roh kebebasan, roh yang dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, Shalom-Mu Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan Tuhan, mengalami kebuntuan Tuhan. Shalom-Mu Tuhan menaungi, memberkati pikiran mereka, roh mereka, jiwa mereka Tuhan, perasaan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kita sudah belajar dari firman Tuhan dan kita sudah menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kita mengetahui ada Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita dari setiap keputusasaan kita. Imani, percayai ada harapan yang Tuhan berikan buat kita semua sehingga kehidupan kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Kita akan berdoa pada saat ini, jemaat Tuhan. Kita akan berdoa buat salah satu ayah dari jemaat yang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memulihkan beliau. Tuhan sudah menolong sejauh ini dan kita berdoa supaya tidak perlu ada tindakan medis yang terlalu jauh atau tindakan medis tambahan. Kita berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi, supaya Tuhan menyembuhkan beliau. Dan jika Tuhan mengizinkan tindakan medis tersebut, maka kita percaya Tuhan yang akan memampukan tubuhnya, Tuhan akan memampukan beliau untuk keluar melewati proses tersebut. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi terhadap kehidupan beliau, dan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Mari kita akan satukan hati kita bersama-sama, dan jika ada teman-teman yang rindu didoakan atau ada bagian tubuh yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan. Kami akan berdoa mendukung Anda supaya Tuhan lakukan mujizat. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami mau berdoa bersyafaat Tuhan. Kami berdoa buat salah satu dari jemaat Tuhan yang ayahnya sakit. Di dalam nama Yesus kesembuhan turun atas beliau. Tuhan, kami berdoa, kami meminta, kami memohon. Biarlah Tuhan lakukan mujizat atas beliau. Tuhan tidak perlu melalui sebuah proses tindakan medis Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukannya sendiri. Amin. Kami percaya ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu, maka beliau akan sembuh secara total di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan Tuhan. Kami lepaskan
kebaikan Tuhan, supaya beliau mengalami kebaikan-Mu sekali lagi. Biarlah ini menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Amin. Ketika ada Tuhan yang ia percaya itu sanggup menyembuhkan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Mu, Engkau Jehovah Rafa itu menyembuhkan setiap sakit yang sedang beliau hadapi. Hamba juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang sakit pada saat ini. Ketika dia menonton ibadah ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap tubuh yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Setiap organ tubuh yang sedang dia pegang karena ada rasa sakit di sana, pada saat ini kami perintahkan rasa sakit itu pergi dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan turun atasnya. Biarlah digantikan dengan kesembuhan ilahi yang datangnya dari Tuhan. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami serahkan kehidupan kami. Seluruh masalah tantangan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percayakan ke tangan Bapa di surga. Biarlah Tuhan saja yang akan membukakan solusi, pintu-pintu jalan keluar, pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, supaya kami Tuhan mengalami Engkau hari demi hari. Biarlah Engkau terus pulihkan hati kami. Biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau setiap harinya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin.